Kita akan memasuki pembahasan bab terakhir dalam pembahasan At-Taharah, yaitu pembahasan terkait dengan babul haidhi. Bab seputar tentang pembahasan yang terkait dengan pembahasan haid. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, pembahasan haid ini pembahasan yang sebenarnya pembahasan yang wajib mesti diketahui oleh para wanita. Hanya saja bagi kita para lelaki juga harus mengilmui pembahasan haid. Karena tidak menutup kemungkinan kita hidup di tengah-tengah para wanita juga. Kita sebagai suami, kita sebagai orang tua yang punya anak wanita, kita sebagai seorang kakak yang punya adik para wanita, atau kita adalah seorang adik yang punya kakak seorang wanita. Hidup kita dikelilingi dengan para wanita, maka kita juga harus mempelajari tentang hal yang terkait dengan haid. Yang perlu dipahami dalam pembahasan haid, bahwa haid ini pembahasan yang para ulama menyebutkan dia salah satu pembahasan yang sulit dalam pembahasan ilmu fikih. Di antara sebab kesulitannya, karena haid itu dialami oleh para wanita, maka para lelaki tidak mengalami secara langsung. Sehingga para ulama yang notabene-nya adalah para lelaki, mereka sulit untuk mengetahui hal yang pasti terkait dengan haid. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, sampai seorang ulama besar, salah satu dari ulama mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, dari pemuka mazhab Hambali rahimahullah, beliau mempelajari berkaitan dengan haid, khusus pembahasan haid saja beliau pelajari sekitar 7 tahun kurang lebih, hanya terkait dengan fokus pembahasan haid, belum pembahasan-pembahasan yang lain. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan bahas pembahasan terkait dengan haid, dan insyaallah kita akan bahas pembahasan yang terkait dengan haid ini secara global saja, secara umum, ya, sesuai dengan pembahasan yang dijelaskan dan difatwakan oleh para ulama di zaman ini. Dan insyaallah dari hal-hal yang umum yang kita sebutkan ini bisa menjadi pendekatan untuk kita bagi para lelaki, demikian pula para wanita, hendaknya fokus dalam pembahasan haid, karena ini khusus untuk pembahasan para wanita yang lebih mendalami, karena merekalah yang mengalami tentang haid ini. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, terkait dengan haid, maka haid itu definisinya secara bahasa adalah as-sayalan. As-sayalan itu artinya sesuatu yang mengalir, atau bentuk darah yang mengalir. Ini secara bahasa. As-sayalan yaitu mengalirnya darah. Ini haid secara bahasa. Nah, darah haid itu mengalir. Adapun haid secara istilah, para ulama mendefinisikan dia adalah sayalanu damil mar'ati fi maudhi'in makhsusin fi zamanin makhsus. Yang dikatakan dengan haid secara istilah, secara pengertian syar'i adalah sayalanu damil mar'ati min maudhi'in makhsus, yaitu mengalirnya darah dari seorang wanita min maudhi'in makhsus, dari tempat yang khusus. Nah, ini dimaklumi bahwa darah haid itu keluar dari tempat yang khusus, min zamanin au fi zamanin maksus, dan dia keluar pada zaman, pada waktu yang khusus, waktu tertentu, ada kekhususan waktunya. Ini disebut dengan pengertian darah haid. Ada beberapa darah yang keluar dari para wanita. Yang pertama itu adalah darah haid itu sendiri. Darah haid ini golongan yang pertama. Dan para ulama membahas berkaitan dengan darah haid ini, bahwasanya wanita yang haid itu tidak ada kadar usia tertentu, ukuran usia berapa. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa wanita ketika dia sudah berusia 9 tahun, maka dia sudah dikatakan sebagai wanita yang baligh, ya. Dan kuman wanita biasanya mereka ketika usia 9 tahun itu akan haid. Ala kulli hal ini berbeda-beda, ya. Kita nggak bisa menetapkan apakah semua wanita rata 9 tahun itu haid atau tidak. Ini berbeda-beda tentunya.
Ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi yang benarnya adalah masalah perhitungan bahwasanya haid itu tidak ada kadar batasan awal yaitu mesti 9 tahun, tidak. Terkadang ada yang lebih, ada yang 10 tahun, ada yang sampai bahkan 15 tahun atau bahkan lebih dari itu. Baru dia haid. Ini berbeda-beda wanita. Jadi pendapat yang menyebutkan usia itu pendapat yang lemah. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin azakumullah, berkaitan dengan haid juga. Ada di antara para ulama yang menghitung bahwasanya 40 tahun ya, maka darah haid itu akan berhenti. Tapi ini berbeda-beda juga wanita, ya. Walaupun ada orang yang seperti itu, tapi yang benarnya pendapat yang paling kuat tidak ada ketetapan. Apakah mesti 40 tahun ataukah tidak. Nah, ini darah yang pertama yang keluar dari wanita. Yang kedua, ma'asyiral muslimin azakumullah, adalah darah istihadhah. Darah istihadhah. Dan darah istihadhah ini dia berasal dari kata hadha, ya. Dia disebut juga dengan darah yang keluar sayalanu damul mar'ati min ghairi awanihi. Dia darah yang keluar bukan pada waktunya. Biasanya kalau orang haid itu kan darahnya keluar itu ada waktunya. Tapi ini darah yang keluar bukan pada waktunya. Ini namanya darah istihadhah. Darah haid dan darah istihadhah ini ada beberapa perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Antara darah haid dan darah istihadhah. Ada 5 perbedaan yang mesti kita ketahui. Yang pertama, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, dari segi warna. Ya, dari segi warna. Karena tidak setiap darah yang keluar itu dihitung sebagai darah haid. Perbedaan antara darah istihadhah dan darah haid itu ada 5 perbedaan. Ini dari segi keumumannya yang kita sebutkan. Yang pertama, perbedaan warna. Kalau darah haid ini dia memiliki warna merah tapi lebih condong agak kehitaman. Ini darah haid. Nah, itu diketahui dan dikenal oleh para wanita. Ya. Para suami yang betul-betul ingin mengetahui hal yang seperti ini, dia bisa melihat dari darah haid istrinya untuk memastikan perbedaan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, kalau memang dibutuhkan. Yang kedua, darah istihadhah. Adapun darah istihadhah, dia memiliki warna merah seperti halnya keumuman darah biasa. Kalau ada orang luka tangannya kemudian mengalirkan darah, maka darahnya itu merah. Nah, ini namanya darah istihadhah. Dia keluar dari tempat yang khusus, ya, yang sudah dimaklumi. Adapun kalau keluarnya itu dari mulut atau dari telinga, itu bukan darah haid atau darah istihadhah. Ini perbedaan pertama dari segi warna. Jadi itu berbeda, ya, warnanya. Kalau darah haid itu dia lebih kehitaman. Nanti ini terkait, ya, kita mesti mengenali bedanya ini supaya nanti kita bedakan. Kapan yang keluar darah yang ciri-ciri yang seperti ini, maka dia darah haid. Kapan yang keluar ciri-ciri yang seperti ini, maka dia bukan haid. Kalau haid nggak boleh sholat, tapi kalau istihadhah dia tetap sholat walaupun keluar darah. Ini ciri yang pertama. Nah, ini khususnya para wanita ini wajib dicatat. Yang kedua, perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah yaitu dari segi baunya. Dari segi baunya, karena darah itu ada baunya, ya, ada baunya. Darah haid itu darah yang berbau tidak disenangi. Biasanya baunya ini cenderung lebih busuk, ya, lebih berbau dan tidak disukai dibandingkan darah biasa. Adapun darah istihadhah, darah yang juga keluar dari tempat yang sama, tetapi dia keluar baunya seperti darah biasa. Ya, yang pernah mencium bau darah, itu berbeda baunya dengan darah haid. Kalau darah istihadhah itu darah yang baunya seperti bau yang lebih busuk dibandingkan darah istihadhah. Jadi dari segi bau juga itu berbeda dia. Memiliki perbedaan yang sangat jelas sekali. Kalau memang kita mau memastikan dari segi bau, tentunya ini diketahui oleh para wanita. Yang ketiga, dari segi tebal atau tipisnya. Ya. Kalau darah haid ini dia bentuknya dan sifatnya dia lebih tebal dibandingkan darah istihadhah. Kalau darah istihadhah ini dia tidak tebal, dia cenderung tipis. Nah, untuk memastikan tebal atau tipis itu, ya, bisa kita gunakan kain, ya. Kemudian kita letakkan di situ darah haid. Maka darah haid ini cenderung dia lebih tebal dibandingkan darah biasa.
Ya kalau lebih tebal itu dia lebih ya kelihatan lebih kental, ya. Adapun darah istihadhah maka dia kelihatan tipis ketika dioleskan di kain, ya. Apalagi misalnya kainnya itu kain yang berwarna cerah ya, berwarna putih misalnya, itu lebih kentara lagi untuk memastikan. Ala kulli hal, yang perlu kita pahami bahwa darah haid itu sifatnya dia tebal, adapun darah istihadhah itu sifatnya tipis. Ini ciri yang ketiga dari segi tebal atau tipisnya. Yang keempat, dari segi kekentalan. Dari segi kekentalan. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin azakumullah, darah haid ini kan adalah sesuatu darah yang keluar dari rahim ya. Ya, darah haid itu darah yang keluar dari dalam rahim, yang awalnya dia menumpuk dalam rahim, kemudian karena suatu sebab dia pecah sehingga ketika keluar maka dari segi kekentalan dia cair. Ketika keluar dia cair, tapi dari segi ketebalan dia tebal. Adapun darah istihadhah maka dia adalah darah yang ketika keluar dan ditunggu dalam jangka waktu yang lama dia akan mengental, karena dia jenisnya seperti darah biasa. Kita pernah itu biasanya jemaah kalau bulan apa namanya Dzulhijjah, hari Yaumun Nahar, hari Idul Adha, kita menyembelih sapi, bagaimana kita saksikan darahnya itu? Itu kan darah seperti darah biasa itu, mengalir. Itu darah yang keluar cair. Tapi ketika ditunggu dengan beberapa waktu, dia akan mengental. Beginilah darah istihadhah. Adapun darah haid dia cair terus, tidak akan mengental. Andai kata mungkin kita mau memastikan lah, ya misalnya kita tampung misalnya darah haid itu, kita letakkan di sebuah tempat-tempat, kita tunggu dia tetap cair sebagaimana tatkala dia keluar, dan tidak akan bisa mengental. Tapi beda ketika kita memiliki luka, kemudian kita tampung di sebuah wadah, di sebuah tempat darah tersebut, kemudian kita tunggu, dia akan mengental. Jadi dari segi kekentalan, darah haid itu dia cair ketika keluar. Adapun darah istihadhah itu adalah sesuatu yang ketika keluar maka dia akan mengental. Baik, ini perbedaan yang keempat dari segi kekentalan. Yang kelima, yaitu dari segi tempat keluarnya. Ini berbeda. Walaupun dimaklumi keluarnya dari tempat yang sama, tetapi ketika di dalam tubuh, maka itu adalah darah yang berbeda. Darah haid itu keluar dari dalam rahim, yang berkumpul di dalam rahim, kemudian pecah. Karena dia pecah, maka ketika keluar dia tetap cair, disebutkan oleh para ulama. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ketika dia keluar dia tidak akan kembali mengental. Jadi darah haid itu dari dalam rahim dia, dari dalam rahim. Adapun darah istihadhah, maka dia darah yang keluar dari bagian bawah rahim, bukan di dalam dia, tapi di bagian bawah. Dan ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, darah yang berasal dari urat yang pecah. Darah yang berasal dari urat yang pecah, sehingga ketika keluar dia mengalir turun seperti layaknya darah biasa. Ini darah istihadhah. Jadi yang perlu dipahami, poin yang kelima perbedaannya ini, walaupun tempat keluarnya tempat yang khusus, tempat yang sama, tapi ketika dalam tubuh dia adalah sesuatu yang memiliki tempat berbeda. Haid dalam rahim, adapun istihadhah itu dari bagian bawah rahim, yang dia disebabkan urat yang pecah, irqun namanya dalam ilmu fiqih, ya, dalam bahasa hadis itu disebut innama dzalika irqun. Itu adalah urat yang pecah sehingga keluar dan mengalir, ya, dari bagian bawah rahim. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Yang ketiga dari pembahasan darah yang keluar dari wanita, yaitu darah nifas. Darah nifas sudah kita jelaskan tadi. Kalau darah nifas itu adalah darah yang keluar bisababil wilada, disebabkan karena melahirkan. Para ulama rahimahumullahu taala, mereka memberikan perbedaan antara haid dan nifas. Itu terbedakan dari segi hukum, ada 3 perbedaannya. Ini penting sekali untuk dicatat ini. Perbedaan antara haid dan nifas, walaupun dari segi penamaan dia terhitung sebagai sesuatu yang ada kemiripan dari satu istilah ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, perbedaan antara haid dan nifas dari segi lamanya. Kalau nifas itu paling lamanya 40 hari. Makanya para ulama menghitung ya, ketika seorang itu melahirkan akan keluar darah, maka darah yang keluar itu akan terus-menerus keluar dan paling lamanya 40 hari. Nah, ini untuk darah nifas, darah yang keluar bisababil wiladah, karena melahirkan. Adapun darah haid, maka itu darah yang
tidak pasti, tidak ada hitungan paling lamanya. Terkadang dia keluar 6 hari, terkadang dia keluar 7 hari, dan terkadang dia juga pernah terjadi bagi para wanita sampai ada yang keluar 15 hari. Ini terkait dengan lamanya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, tidak ada haid yang melebihi bahkan mencapai menyamai nifas 40 hari. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dari segi lamanya saja itu berbeda. Jadi nifas ini lebih lama waktunya dibandingkan haid. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, perbedaan antara darah haid dan darah nifas. Kalau darah haid itu dijadikan sebagai tanda untuk balighnya seorang wanita. Kalau wanita sudah keluar darah haidnya, itu artinya itu pertanda bahwa dia sudah baligh. Artinya sudah berlaku hukum taklifiyah kepada dia. Artinya sudah dibebankan syariat untuk dia. Artinya dia sudah menanggung dosa sendiri. Dan maklumi bahwasanya ciri-ciri seorang baligh itu ada beberapa kriteria. Yang pertama diantaranya adalah ihtilam, mimpi basah. Yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Kalau dua ini tidak ada, tapi wanita sudah haid, maka dia sudah baligh. Karena yang syarat atau ciri-ciri seorang dikatakan sebagai seorang yang sudah baligh, itu tidak hanya pada sesuatu yang sempurna dari ciri-ciri tersebut. Salah satunya saja ada, maka dia sudah terhitung sebagai wanita yang baligh. Jadi perbedaan haid dan nifas yang kedua ini, para ulama mengatakan kalau haid itu letak di mana seorang itu dihitung sebagai wanita yang sudah baligh, sudah terkena hukum taklifiyah, sudah menanggung dosa sendiri. Adapun nifas, maka dia tidak terhitung. Nifas tidak terhitung sebagai sesuatu tanda balighnya seseorang. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin azakumullah, para ulama mengatakan perbedaan antara haid dan nifas bahwa dalam masalah iddah, ini tentunya dalam pembahasan talak ya, dalam pembahasan talak, bahwasanya iddah itu, masa iddah itu diukur dengan haid, bukan dengan nifas. Baik, kemudian pembahasan kita malam hari ini pembahasan kita yang terakhir, keadaan wanita yang haid. Wanita yang haid itu memiliki 4 keadaan. Ya, ini khusus wanita yang haid, mereka tidak keluar dari 4 keadaan. Yang pertama, ada wanita yang punya kebiasaan. Ini biasanya kita jemaah punya istri, atau para wanita bisa menyaksikan dirinya sendiri, apakah kita memiliki kebiasaan atau tidak. Yang dikatakan kebiasaan itu adalah adat. Wanita yang punya adat. Adat itu kalau bahasa Arab artinya kebiasaan. Dia punya kebiasaan, dan kebiasaan itu diukur sebagai kebiasaan jika itu berulang dan terus-menerus terlaksana selama 3 bulan. 3 bulan sama baru dihitung dia punya kebiasaan. Paham ini? Ada orang misalnya di bulan sekarang, ini bulan apa nih? Bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban dia haid selama 5 hari misalnya. Apakah itu sudah dikatakan sebagai kebiasaan? Belum, karena terhitung masih 1 bulan. Dilihat lagi bulan berikutnya, setelah Sya'ban bulan apa? Ramadan. Ramadan dilihat, dia masih haid 5 hari. 5 hari juga dia di bulan Ramadan haid. Berarti di bulan Sya'ban dia sholat 25 hari, 5 hari dia haid, dia nggak sholat. Ramadan bulan depannya juga sama, dia haid 5 hari, dia sholat 25 hari. Ini belum, apakah dia dikatakan sebagai wanita yang punya kebiasaan, sudah pasti 5 hari? Belum. Untuk memastikan harus 3 bulan. Dan itu berturut-turut. Bulan berikutnya lagi setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal ternyata 5 hari juga. Dan 25 hari dia tidak haid. Kalau 3 bulan berturut-turut, dia memiliki haid dalam jangka waktu yang sama-sama 5 hari terus-menerus berurutan, maka dia namanya wanita yang punya adat, wanita yang punya kebiasaan. Wanita yang seperti ini gampang hukumnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin a'azakumullah wal muslimat rahimani rahimakumullah, yaitu wanita yang tidak memiliki adat. Enggak punya adat dia. Enggak punya kebiasaan. Wanita yang enggak punya kebiasaan ini seperti wanita yang dia tidak memiliki kesempurnaan sebagaimana wanita yang di awal. Contoh misalnya, ada wanita yang di bulan sekarang, bulan Sya'ban, dia haid 7 hari. Bulan depan Ramadan, 7 hari juga jumlahnya. Bulan depan, 5 hari. Setelah itu nggak keluar-keluar lagi. Ini namanya wanita yang nggak punya kebiasaan, nggak teratur. Nggak bisa dihitung sebagai wanita yang
punya kebiasaan kalau cuma 2 bulan. Karena penetapan dari para ulama, dari kesimpulan-kesimpulan hadis Nabi, bahwa wanita yang dikatakan punya kebiasaan itu kalau misalnya dia memiliki kesamaan masa haid selama 3 bulan berturut-turut. Ini namanya wanita yang nggak punya kebiasaan. Wanita yang nggak punya kebiasaan, bagaimana dengan mereka mengetahui kapan dia haid? Karena darah ini kadang keluar, kadang tidak, ya kan? Maka wanita yang seperti ini, dia harus menghafal ketentuan yang sudah kita sebutkan, perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid. Tadi ada 5 perbedaannya. Dari segi warna harus dibedakan. Kalau warna tadi apa? Darah haid warnanya apa? Merah, lebih mendominasi warna hitam. Dia merah kehitaman. Darah haid warnanya seperti itu. Darah istihadah warnanya apa? Merah, keumuman darah biasa. Yang kedua, dari segi baunya. Darah haid baunya apa? Lebih berbau busuk. Baunya tidak disukai. Yang kedua, darah istihadah, dia darah yang baunya seperti darah biasa. Yang ketiga, dari segi tebal atau tipisnya. Darah haid tebal atau tipis? Sifatnya tebal. Darah istihadah sifatnya apa? Tipis. Untuk memastikan tadi bagaimana? Ya, dioleskan di kain. Ma'asyiral muslimin azam. Yang keempat, dari segi apa namanya? Kekentalan. Dari segi kekentalannya. Ya. Maka kita bisa melihat bahwa darah haid, ya, itu ketika dia keluar, maka dia cair. Adapun darah istihadah dia akan mengental ketika dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, perbedaannya dari tempat keluarnya. Nah, ini yang kelima ini kita nggak mengetahui ya, karena dalam organ tubuh kita siapa yang tahu? Yang penting keluar dari tempat yang sama. Tapi memang perbedaannya, darah haid itu dia keluar dari dalam rahim, istihadah dari luar rahim. Nah, ini bagi wanita yang nggak punya kebiasaan, dia harus membedakan sehingga dia bisa bedakan. Kalau misalnya yang keluar darahnya seperti ini, agak kehitaman darah haid ini. Kalau yang keluar misalnya adalah sesuatu yang apa namanya, yang warnanya seperti darah biasa, maka itu bukan darah haid. Ini bagi wanita yang tidak punya kebiasaan. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Baik. Ini wanita yang tidak punya kebiasaan. Yang ketiga, ada wanita yang punya kebiasaan, punya juga tamyiz. Paham antum? Dia punya kebiasaan, biasa memang 3 bulan berturut-turut dan terus menerus memang dia haid 7 hari terus. Punya kebiasaan. Dan dia juga bisa membedakan. Bisa juga dia bedakan. Dia punya kebiasaan dan dia juga hafal dan bisa membedakan. Bagaimana wanita seperti ini? Wanita seperti ini dilihat dari segi apakah kebiasaan itu berbenturan dengan apa namanya? Dengan ciri-ciri, dengan tamyiz atau tidak. Paham tuh? Dia punya kebiasaan dan dia juga bisa membedakan. Kalau misalnya tidak berbenturan dua ini, aman, gampang. Yang sulit itu kalau misalnya berbenturan. Karena kadang berbenturan. Dia punya adat kebiasaan. Bulan sekarang bulan apa? Sya'ban. Bulan Sya'ban dia haid 7 hari. Ramadan dia haid 7 hari. Sudah? Kemudian bulan Syawal dia haid 7 hari. Punya kebiasaan? Punya. Kemudian dia juga bisa membedakan dari 5 yang kita sebutkan. Tapi ma'asyiral muslim berbenturan ini. Haid 7 hari. Ya kan? Tapi dia punya kebiasaan 7 hari. Tapi kalau dia lihat, ternyata yang keluar itu bukan darah yang seperti darah haid. Yang keluar itu seperti darah istihadah. Bukan yang keluar itu seperti darah haid. Ya, darah istihadah kan dia merah, bukan agak kehitaman. Kemudian dari segi bau juga dia nggak terlalu bau. Beda. Pokoknya dia bisa membedakan ini bukan haid. Tapi dia punya kebiasaan. Ini berbenturan antara kebiasaan dengan ciri-ciri. Bagaimana yang seperti ini? Para ulama silang pendapat dalam masalah ini. Ya. Para ulama silang pendapat dalam masalah ini. Dalam masalah ini, ma'asyiral muslimin azakumullah, pendapat yang paling kuat dan difatwakan oleh para ulama masa ini dan dikuatkan oleh jumhur mayoritas di kalangan para ulama, dia lebih mendahulukan adat kebiasaan. Jadi kalau memang 7 hari dia haid dan itu kebiasaan dia, walaupun yang keluar ciri-ciri darah istihadah tetap dihitung haid. Karena berpegang kepada kebiasaan itu lebih dikuatkan dibanding berpegang dengan ciri-ciri, dengan tamyiz. Sudah ya? Jadi misalnya ada wanita yang 7 hari dia biasanya haid, tapi tiba-tiba yang keluar kok bukan ciri-ciri darah haid. Enggak berbau, yang keluar merah,
dia tetap memegang 7 hari. Dia tetap memegang 7 hari. Karena itulah kebiasaan dia. Dan itu memang sudah berturut-turut seperti itu terus. Maka ini wanita yang punya kebiasaan, punya tamyiz, tapi dia lebih mendahulukan yang kebiasaannya tersebut. Yang keempat, dari keadaan wanita ketika mereka haid, tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Ini ada juga yang seperti ini nih ikhwah. Nggak bisa membedakan darah haid dengan darah istihadah. Nggak bisa dia bedakan. Kemudian dia juga nggak punya kebiasaan. Nggak bisa membedakan, nggak punya kebiasaan. Artinya nggak ada adat, kebiasaan, nggak ada tamyiz, nggak bisa dia bedakan. Kalau wanita seperti ini yang disebut dengan al-mar'atul mutahayyirah. Al-mar'atul mutahayyirah ini wanita yang kebingungan, selalu bingung dia. Ini haid atau istihadah nih. Ini haid atau istihadah nih. Ini saya sholat atau tidak nih. Saya sholat atau tidak. Ini wanita yang kebingungan ini. Ini wanita yang seperti ini, ma'asyiral muslimin azakumullah. Ini pembahasannya rumit ya. Wanita yang biasanya haidnya tidak teratur. Kadang hari ini keluarnya merah, besok keluarnya hitam, besok keluarnya merah, besok keluarnya hitam. Ini bingung dia. Ini haid atau istihadah nih. Saya sholat atau tidak nih. Kacau. Yang seperti ini. Dia bingung. Maka kata Nabi SAW, apabila seorang mendapati yang seperti ini, dia berpegang pada keumuman wanita. Artinya apa, ma'asyiral muslimin azakumullah, wanita yang bingung ini dia berpegang pada keumuman wanita. Keumuman wanita itu mereka haid berapa? 6 sampai 7 hari. Itu keumuman wanita. Maka dia tetap menghitung dari hari pertama sampai hari yang ke-6 atau ke-7 sebagai darah haid. Walaupun yang keluar gonta-ganti warna dengan berbagai macam jenis yang berbeda, yang kadang mirip haid, kadang mirip istihadah, kadang mirip haid, kadang mirip istihadah, itu dihitung sebagai haid dari hari pertama sampai hari ke-6 atau ke-7. Ini ma'asyiral muslimin azam. Ikutin kebiasaan wanita.